Tapi dia pakai tangan kosong, dia bilang apa yang bisa saya lakukan, hanya tanpa harus ancang-ancang, saya bisa pukul orang, bisa orangnya bisa mental gitu. Nah itu yang saya lakukan sama diri saya, jadi saya tunjuk ke dalam diri saya, pendekatannya ada 3, yaitu adalah pendekatan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, makan, apa yang bisa saya gerakan, itu artinya olahraga, dan apa yang bisa saya, kalau istilahnya orang bilang, pendekatannya namanya istirahat yang cukup. Nah, cuma dalam pendekatan makan disebutnya pendekatan chemical, dalam pendekatan olahraga itu disebut pendekatan mechanical, dalam pendekatan istirahat itu sebenarnya namanya pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah bahwa kualitas istirahat kita yang baik adalah kalau nafas kita teratur. Nah, problemnya nafas kita nggak teratur, kenapa? Karena kita banyak pikiran. Nah, gerakan pikiran kita ternyata representasi gerakan nafas kita. Makanya kenapa kita nggak bisa fokus ke pikiran, kita fokusnya ke nafas. Nah, makanya strategi tunjuk ke dalam, kita belajar berbagai aktivitas kegiatan yang memungkinkan kita bisa punya nafas teratur. Dekat dengan keimanan, dekat dengan keimunan, dekat dengan alam, dekat dengan orang yang dikasihi, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan binatang. Itu berbagai aktivitas yang bisa membuat nafas kita lebih teratur sehingga kualitas istirahatnya bisa jadi lebih baik. Dengan banyaknya, dengan pengguna sosial media sekarang, dan kita lihat bagaimana antusiasme banyak orang akhirnya menjadi fitness influencer atau sport enthusiast sekarang dengan banyaknya. Dan informasi jadi beragam dengan background pendidikan yang sangat beragam juga. Mas Ande sendiri melihat fenomena kayak gini seperti apa? Jadi kalau buat saya, yang jadi tantangan itu sebenarnya bukan tantangannya saya, tapi tantangannya si fitness influencer tersebut. Jadi jangan jadi fitness influencer, tapi yang kelaparan akan arti dan makna di mana dia tiap hari sibuknya malah jadi sickness influencer gitu. Atau misalnya, ya kan, karena apa yang dia sampaikan itu belum lagi kayak mereka paling seneng kan ribut ya. Kayak mentalitas konflik, nyalahin yang satu, yang benar ini, dia ini apa. Nah, dia tidak paham tentang konsep yang namanya sehat itu sebenarnya bersahabat dengan pertemanan hati, Mbak. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. 95% wanita gagal diet itu gara-gara apa? Gara-gara terjadi perlawanan hati di dalam dirinya. Karena dia merasa berkorban untuk melakukan hal itu. Nah, pertemanan hati itu membutuhkan satu yang namanya pemahaman. Nah, pemahaman butuh edukasi. Makanya balik lagi tadi. Jadi nggak boleh kelaparan akan arti dan makna sebagai si fitness influencer tersebut. Karena kita ada di sana, kita mau keberadaan kita memberikan kebermanfaatan bagi orang di luar sana. Gitu aja. Berarti kalau dibandingkan dengan saya hari ini, berarti saya cuma tinggal punya waktu 7 tahun lagi untuk hidup. Ibu saya punya rejeki, dia sampai 77 tahun. Oke, bicara soal optimal juga, Mas Ade, ini bukan hanya soal kesehatan diri sendiri, tapi juga ingin berbagi tadi, dan baru-baru ini juga meluncurkan ya tentang AI, program AI-nya. Bagaimana kemudian Mas Ade bisa kemudian mengkorelasikan apa yang menjadi unsur kesehatan dengan dunia digital, dan bahkan bisa diakses program itu dengan WhatsApp saja. Itu bagaimana sih, Mas, sebenarnya? Ya enggak, sebenarnya ini hanya lebih kepada saya mensyukuri teknologi yang ada hari ini. Ketika ada platform seperti sosial media hari ini, dulu kalau kita ngobrol, kita hanya ngobrol sebatas di sini sama mungkin adik-adik di sini yang hadir datang mungkin ada 10 orang atau berapa. Akhirnya kita cuma ngobrol di sini, ngobrolnya cuma 15 orang. Tapi dengan adanya teknologi, ada platform itu memungkinkan orang yang di luar sana juga jadi lebih banyak. Nah, kebetulan AI Indonesia kan bekerja sama saya. Dia punya kemampuan untuk bisa bikin supaya orang bisa WhatsApp saya, nanya segala hal tentang pola perilaku hidup sehat ya. Nggak ngomongin soal kesakitan, kuratif, tapi preventif, promotif. Nah, saya menggunakan teknologi mereka untuk memungkinkan seluruh orang di Indonesia untuk jadi bisa tanya sama saya. Kayak tadi Mbak bilang, saya mau tanya Mas Ade gimana caranya nurunin berat badan. Saya kasih 5 tips buat bakar lemak misalnya, saya kasih tahu. Tapi kan saya membutuhkan, kalau Mbak WA saya membutuhkan waktu untuk saya ada waktu untuk baru saya bisa balas ke Mbak Yohana kan. Tapi kalau udah ada AI-nya selalu udah siap kapanpun aja, mau jam 2 pagi dia tanya si Adera AI-nya akan terus menjawab terus. Jadi saya pikir itu satu hal yang saya syukuri, karena gimana pun juga saya kan makin lama, ya mungkin saya bisa ngomongnya ini sama Kang Maman ya, kita Manula Pratama ya Kang ya. Makin lama kita kadang-kadang sekarang ini kita semangat betul ya Kang ya, mau ini apa. Tapi kan bisa terjadi besok pagi kita bangun tiba-tiba kita bilang
saya udah nggak mau berbagi lagi, udah capek, udahan aja selesai. Nah, dengan adanya teknologi itu memungkinkan untuk kita terus bisa berbagi banyak kepada banyak orang gitu. Nah, tapi di satu sisi teknologi itu perkembangannya juga seperti buah si malakama, Mas. Jadi originalitas ilmu yang Mas Ade share itu semakin terbuka, juga banyak orang kemudian yang akan meng-copy paste itu, kemudian mencontek itu dan kemudian mengklaim sebagai bagian dari buah pikirannya. Itu Nggak bagaimana? apa-apa juga, kan nggak penting. It's not about me, it's about them. Oh, cool. Yeah. Tepuk tangan, guys. Nggak penting. Namanya jangan aderai AI dong. Terus apa? Kayak mancing mania, muscle mania. Masuk mania. Kan pernah jadi Mr. Muscle Mania kan di Ya, Amerika. muscle mania. Iya. Oke, tadi optimalisasi teknologi. Nah, ini optimalisasi karir, main film juga nih, Mas. Jadi Mas Adera ini sebenarnya mau jadi apa sih, Saya Mas? sebenarnya nggak main film, itu saya cuma nolongin Baim aja.